Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailinda Putri Azahra dengan NIM K7120163, mahasiswa PLP PGSD Kebumen FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran kreatif guna untuk memenuhi tugas akhir dari PLP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak kelas 3, kita kembali lagi di kelas Bumai. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ibu berharap kalian dapat menganalisis dan memberikan ungkapan saran. Yang kedua, Ibu berharap kalian dapat membedakan mana hak dan mana kewajiban dalam bertetangga. Yuk perhatikan dan simak penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak kelas 3 yang hebat, Ibu ingin bertanya, apakah kalian memiliki tetangga? Apakah kalian kenal dekat dengan tetangga kalian? Ayo, mana suaranya? Silahkan dijawab. Ya, tentu saja kalian pasti memiliki tetangga ya. Tetapi, walaupun kalian memiliki tetangga, belum tentu kalian semua dekat dengan tetangga kalian. Yuk, coba kalian amati dan perhatikan teks yang berjudul tetangga ini. Ibu akan membacakannya. Dengarkan ya. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Setelah kalian simak dan amati teks bacaan tetangga, coba Ibu ingin bertanya, dari teks tersebut kira-kira kalimat mana yang mengandung kalimat saran? Apakah dari kalian ada yang tahu? Yaps, betul sekali. 2 jempol untuk kalian yang menjawab benar. Jadi, kalimat saran yang terkandung pada teks tetangga ada pada kalimat Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Lalu yang kedua ada pada kalimat Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Jadi kedua contoh itu merupakan kalimat saran. Nah, kalimat saran sendiri itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi, kalimat saran adalah sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain dan berisi opini maupun anjuran atau harapan akan suatu hal. Ciri-ciri kalimat saran itu sendiri adalah yang pertama, terdapat penanda pada awal kalimat maupun tengah kalimat seperti saran saya, menurut saya, hendaknya, seharusnya, dan lain-lain. Yang kedua, kalimat saran itu tidak menggunakan tanda seru, sehingga kalimat saran itu tidak menggambarkan sebuah kalimat seruan maupun larangan. Nah, awalan maupun tengahan pada kalimat saran itu biasanya dicirikan dengan kalimat menurut saya, seharusnya, sebaiknya, lebih baik, usahakan, semestinya, dan lain-lain. Contoh dari kalimat saran itu sendiri, yang pertama, sebaiknya jika terdapat kerja bakti di lingkungan rumah, kamu berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut.
Yang kedua, lain kali sebelum pergi untuk bermain, sebaiknya kamu berpamitan dulu dengan orang tuamu. Contoh ketiga, saat sedang berjalan melewati sekerumpulan orang, usahakan kamu ucapkan permisi. Jadi, kalimat yang digarisbawahi itu merupakan tanda bahwa kalimat itu dapat dikatakan kalimat saran. Nah, supaya anak-anak kelas 3 tidak bosan dan mengantuk, kita lakukan tepuk-tepuk dulu yuk. Kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Sudah segar kembali? Sudah bisa kembali fokus memperhatikan ibu? Yuk kita simak materi selanjutnya. Anak-anak kelas 3 tahu tidak? Ternyata dalam hidup bertetangga kita itu memiliki kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kira-kira hak itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi, hak itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Contoh hak dalam bertetangga yaitu yang pertama, hak mendapatkan keamanan. Yang kedua, hak bebas berpendapat. Yang ketiga, hak mendapatkan bantuan. Yang keempat, hak dalam menggunakan fasilitas umum. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan lingkungan yang tenang dan nyaman. Jadi, kewajiban itu adalah tindakan yang harus diambil oleh seseorang baik secara hukum maupun moral. Yang namanya kewajiban berarti hukumnya wajib. Seseorang yang berada di bawah kewajiban harus melaksanakan aturan serta norma-norma yang berlaku. Nah, contoh dari kewajiban dalam bertetangga itu sendiri adalah yang pertama, bersikap sopan dan santun terhadap tetangga. Yang kedua, menghargai dan menghormati sesama tetangga. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir, membantu tetangga yang sedang kesusahan. Ingat, ibu tekankan sekali lagi, yang namanya kewajiban itu berarti sifatnya wajib atau harus. Nah, anak-anak kelas 3, perlu kalian ketahui manfaat kita belajar tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga itu adalah supaya dapat terjalin hubungan yang rukun, aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan bertetangga. Ya, tak terasa berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik ya. Jangan lupa untuk tetap terus belajar, jangan lelah, jangan mudah menyerah. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.